Beberapa waktu lalu, KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia sukses mendulang animo puluhan ribu masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-7 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, mewujudkan misi Indonesia Bugar 2045. Ada 88 cabang olahraga yang diperlombakan dan dihadiri 65% peserta yang berangkat secara mandiri tanpa dibiayai pemerintah. Uniknya, event ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit baru olahraga masyarakat Indonesia. Jadi tak boleh ada atlet yang ikut bertanding ya. Dari puluhan cabang olahraga, antusiasme masyarakat ternyata terpusat pada 13 jenis olahraga tradisional yang diikuti oleh 1.847 peserta dari 25 provinsi. Permainan hadang mendulang paling banyak diikuti peserta. Seru banget ya. Gak nyangka hadang mendulang atau galasin bisa masuk jadi cabang olahraga. Hayo, siapa kecilnya yang jago galasin? 65% dari peserta itu berangkat mandiri, artinya tidak dibiayai oleh pemerintah. Artinya masyarakat udah punya kesadaran untuk berolahraga dan mengajak saudara sahabatnya untuk ikut serta. Ini 24.000, ini baru pegiat, belum keluarganya, belum supporternya. Nah, jadi yang bisa dicapai di sini adalah bukan sekedar banyaknya peserta dan olahraga. Perputaran ekonominya juga luar biasa. 10 kali lipat dari yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tempat penyelenggaraan Fornas ini. Tak banyak yang tahu jika permainan jadul yang kerap dimainkan anak kampung ini menjadi permainan yang sering dikompetisikan. Turnamen hadang mendulang berskala lokal maupun nasional selalu sukses menarik perhatian khalayak ramai. Biasanya jika dua tim unggulan sudah bertanding, suasana menjadi makin menegangkan. Lengah sedikit saja bisa terkena sabetan tangan lawan. Latihan dan persiapan yang cukup sangat penting untuk menyabet gelar juara. Mengingat kekompakan menjadi kunci dalam permainan ini. Di Fornas ini sudah 3 kali Pak, kita juara bertahan terus ya. Ini asli Bondowoso tapi mewakili Jawa Timur sudah ya. Kalau Bondowoso memang hadang, karena hadang di Bondowoso sudah ngetren lah. Sudah berkompetisi, ada turnamen. Untuk mempertahankan kejuaraan kita, kan namanya juga juara bertahan. Kita juga selain latihan keras, kita juga konsisten dan berkomitmen dalam berlatihan, selalu kompak. Hadang mendulang adalah permainan beregu, di mana masing-masing anggotanya terdiri dari 8 orang, 5 pemain inti dan 5 cadangan. Untuk memainkannya dibutuhkan area lapang berbentuk persegi panjang yang terbagi menjadi 6 petak. Biasanya permainan hadang berlangsung selama 2 kali 15 menit, di mana pemenang dari permainan ditentukan dari besarnya nilai yang diperoleh setelah permainan berakhir. Penetapan nilai diambil dari keberhasilan setiap pemain melewati garis depan sampai belakang. Begitupun sebaliknya. Pada era kolonial Belanda, permainan ini dikenal dengan nama gobak sodor. Terpengaruh dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door, yang berarti menembus pintu. Itu hanya sebutan di daerah. Ada yang menamakan galasin, ada yang menamakan manggala, ada yang menamakan gobak sodor. Ya, itu rata-rata gini. Gobak sodor itu ada pengaruh dari bahasa Belanda, gobek. Sedangkan galasin pada awal-awal dulu bermain galasin, bermain hadang ini, ya, itu mereka hanya memakai satu batang bambu, bermain 1 lawan 1, yang satu bergerak untuk menghindar supaya bisa lewat, yang satu menghadang dengan sebilah bambu. Karena mereka mainnya di pantai, dari atas turun ke pantai, karena saking cepatnya dia lewat terjeluntur, dia merasakan airnya asin, dinamakanlah gala asin. Itu awal katanya begitu, ya, menurut hikayatnya. Jadi, tetapi oleh kesepakatan nasional kita namanya hadang, karena 11 olahraga tradisional yang Anda sebutkan salah satu itu hadang, itu termasuk yang sudah dibakukan oleh Kementerian Pemuda Olahraga kurang lebih 20 tahun yang lalu.
Hadang bukan sembarang permainan jadul. Hadang ternyata permainan tradisional yang memenuhi 11 komponen fisik. Mulai dari strength, conditioning, hingga elastabilitas. Permainan ini bahkan digadang-gadang sebagai olahraga prestasi di masa mendatang. Ternyata bukan hanya hadang mendulang yang jadi primadona Fornas tahun 2023 ini. Lomba terompah panjang alias bakiak juga digandrungi peserta. Permainan terompah panjang diikuti oleh 200 peserta dari berbagai daerah. Tim dari Bengkulu berulang kali menunjukkan kepiawaiannya dalam beradu cepat dengan bakiak. Ini keikutsertaan kami yang ketiga kali. Alhamdulillah beberapa kali keikutsertaan kami dalam Fornas ini. Yang Fornas ketiga di Banjarmasin kita mendapat medali emas. Kemudian Fornas yang ke-6 ya. Ke-6 kita dapat medali perak. Dan di Sumatera Selatan ya, Palembang. Insya Allah untuk Fornas ini kita akan menyumbang kembali medali. Mohon doanya dari kawan-kawan semua. Kami milih baki yang pertama, ini adalah satu olahraga yang itu caburnya bertim. Nah, kami di sini melatih kekompakan, kami dari daerah atau sekolah yang berbeda juga. Permainan rakyat yang diperlombakan dalam Fornas 2023 terbagi ke dalam dua jenis, yaitu permainan tradisional dan olahraga tradisional. Menjadi tanya, apakah sebabnya hingga keduanya menjadi bagian dari olahraga tradisional? Jelas bukan hanya seru saat dimainkan saja, tapi juga dianggap telah memenuhi aspek olahraga berdasarkan jenjang kompetisi, tingkat kesulitan, dan petunjuk pelaksanaan. Awalnya itu bakiak itu berasal dari daerah Riau yang kita sebut dengan kesepakatan nasional menamakan terompah panjang. Ya kan, ada yang kaki 5, ada yang kaki 3. Awalnya itu terinspirasi dari sepatu bakiak yang dipakai oleh orang-orang Jepang pada saat itu. Mungkin karena kita pernah kan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun waktu itu, terinspirasi juga kan. Sebelum itu juga sudah terinspirasi. Jadi lebih setelah dibakukan oleh Kementerian Pemuda Olahraga menjadi satu olahraga yang sangat diminati oleh kaum milenial. Seperti halnya permainan hadang, terompah panjang juga memiliki sebutan yang berbeda di beberapa daerah. Di Sumatera Barat kerap menyebutnya dengan terompah galuan, sementara di Jawa Timur dijuluki dengan bangkian. Permainan ini sangat populer diperlombakan saat Agustusan. Dan tak kalah uniknya, selain hadang dan terompah panjang, permainan ketapel juga diperlombakan loh. Padahal dulu ketapel biasanya dibawa anak-anak kampung untuk berburu burung atau membidik buah di pohon tetangga. Layaknya olahraga menembak atau memanah, ketapel juga diminati peserta anak sampai dewasa. Udah berapa kali ikut Fornas? Dari pertama. Pertama ya. Kalau Masnya juga Sama. pertama. 1 bulan. 1 bulan. Kenapa sih Adi tertarik mau main ketapel? Keren. Bagus. Keren aja. Seneng keren. Bisa ikut. Bisa ikut mana-mana. Jalan-jalan. Olahraga tradisional ini tidak menuntut usia. Jadi dari anak-anak sampai kakek-kakek sekalipun bisa main. Istilah ketapel atau catapult sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu cata yang artinya bawah dan polo yang artinya melemparkan. Ketapel awalnya ditemukan oleh bangsa Yunani pada 300 sebelum Masehi untuk berburu atau sebagai alat pertahanan diri. Bahkan dengan ketapel inilah Nabi Daud bisa mengalahkan seorang ksatria bertubuh raksasa bernama Jalut. Seiring perkembangan waktu, ketapel didesain menjadi semakin canggih dan menginspirasi lahirnya persenjataan modern. Kalau kita perhatikan di luar negeri, ya ketapel itu ada yang dibuat dari titanium dan sebagainya. Harga alat ketapelnya aja sampai 15 juta, 14 jutaan. Tetapi di negara kita dengan kaya kayu dan sebagainya, kita ketapel masih kita bisa beli dengan harga puluhan ribu ataupun bikin sendiri dari pohon-pohon yang ada di sekitar rumah kita. Ketapel itu di luar negeri menjadi satu alat untuk keamanan juga.
terutama di beberapa negara, polisi itu selain bawa pentungan, juga membawa ketapel. Tidak hanya membawa senjata. Kenapa? Tidak semua tingkat kejahatan itu pasti ditindak dengan senjata api. Karena akan nyawa, pelanggaran HAM dan sebagainya. Kalau ketapel kan melumpuhkan. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat jahat terhadap orang lain, pihak keamanan karena dia lari mungkin dilumpuhkan, kakinya ditembak pakai ketapel. Dengan indikator bahwa dia dilumpuhkan bukan dibinasakan, kan begitu kira-kira. Meski populer sebagai permainan rakyat, bukan hal yang mudah untuk mengantarkan ketapel hingga resmi menjadi salah satu cabang olahraga di Fornas ini. Adalah perjuangan dan jasa Indra Jahari yang memperjuangkan ketapel agar bisa naik kelas. Khususnya di wilayah Jawa Barat, yang mulai menjadi penggiat permainan ketapel sejak tahun 2015. Saya mulai olahraga ini gitu sejak awal. Mulanya sih seperti biasa, kita nggak nyangka bakal jadi begini. Waktu itu mungkin omongan saya hanya bualan aja gitu kan. Saya akan mempopulerkan ketapel di Indonesia sampai jadi olahraga, dan alhamdulillah hari ini udah jadi olahraga dan dipertandingkan di Festival Olahraga Masyarakat Indonesia. Kalau dulu kan main ketapel itu hanya pakai piling aja kan, piling aja gini. Kalau sekarang kan ada metode, ada teknik lah gitu. Teknik ini yang bikin semua orang bisa main ketapel. Kalau nggak ada teknik terapan, nggak ada pembelajarannya, nggak semua orang dilahirkan dengan naluri yang bagus untuk menembak. Khusus untuk event Fornas, ketapel yang digunakan harus terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak ada anjuran mengenai bagian dari pohon mana yang digunakan, di bagian cabang banyak dipilih karena memiliki tingkat kelenturan tinggi dan tidak mudah patah. Adapun kayu yang direkomendasikan, diantaranya kayu dari pohon jambu biji, mahoni, kopi, dan murbe. Kalau kayu itu lebih dititik beratkan ke bahannya, itu harus cabang, harus cagak karena kan seratnya ini yang bikin si kayu itu kuat gitu. Jadi nggak boleh kayu yang lurus aja, batang kayu balok misalkan, itu ada risiko pecah di tangan. Untuk safety aja sih, kalau pecah sambil ditarik itu kan bisa kena muka kan. Dari tahun ke tahun, peserta Fornas semakin meningkat. Pelaksanaannya pun semakin semarak. Peserta Fornas ke-7 bahkan jumlahnya bertambah 2 kali lipat dari penyelenggaraan sebelumnya di Kota Palembang. Bisa dipastikan, pencapaian ini berhasil mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 untuk membudayakan olahraga masyarakat. Cuma satu yang paling harus diperhatikan, bahwa dalam Fornas ini tidak ada yang namanya juara umum. Tidak ada namanya juara umum. Memang betul ada klasemen perolehan medali, siapa ya, provinsi mana yang paling banyak. Tetapi juara, yang disebut juara dalam Fornas atau dalam olahraga masyarakat adalah juara dalam kehidupan. Jadi bukan soal saya lebih menang dari kamu atau saya lebih menang dari lawan saya. Mudah-mudahan Fornas berikutnya makin banyak sehingga benar-benarlah olahraga menjadi budaya. Kalau olahraga sudah menjadi budaya, salah satu tujuan dari Kormi adalah membugarkan rakyat Indonesia. Karena orang yang bugar itu sudah pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar, dan orang bugar sudah pasti produktif.